بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buya Yahya. Langsung saja, ini tentang masalah peringatan tahun baru Hijri, tahun baru Masehi yang akan berlangsung saat lagi ya. Saya pernah berbincang-bincang dengan seseorang yang mengerti lah tentang agama ya, tentang Islam. Kenapa ikut-ikutan gitu Bu ya? Kenapa ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi? Terusan mereka atau orang tersebut berbicara seperti ini, kita ikut karena tahun baru Masehi itu digunakan oleh pemerintah. Jadi ikut karena ikut pemerintah merayakan tahun baru Masehi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bulan apa tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi bukan yang dipermasalahkan adalah zatnya bulan dan hari, akan tapi kebiasaan dan kebudayaan yang terjadi di tahun baru tersebut. Apa yang dilakukan oleh umat saat itu? Berhura-hura, berfoya-foya, dan yang banyak merayakan ini adalah orang di luar Islam sana karena bangga dengan tahun baru mereka. Kemaksiatan di dalamnya. Jadi yang kita hentikan adalah kebiasaan jelek, sehingga anak Pak Haji dan Bu Haji itu yang niup trompet, setelah itu ada yang mabuk. Sebab di Indonesia itu kaum musliminnya minoritas. Bagaimana kok alun-alun penuh tuh? Sementara orang-orang Nasrani banyak di gereja saat itu, mereka berdoa dan sebagainya. Lihat apa yang dilakukan oleh anak-anak kaum muslimin saat itu ya. Berhura-hura, belum nanti setelah itu berantem. Dan 6 tahun yang lalu ada yang mati. Lihat, kita tidak melihat tahun-tahun berikutnya karena kami yang ingat pada 6 tahun yang lalu mati, berantem, mabuk dan sebagainya. Jadi mengikuti budaya-budaya kafir itulah yang tidak diperkenankan. Kalau masalah hari, kita pakai hari, tanggal kita pakai mereka, tanggal mereka. Biarpun semestinya kita sudah mulai berubah di dalam diri kita, rumah kita membiasakan dengan tahun Hijriah, yang disitulah ada sangkut pautnya dengan banyak kewajiban. Wajib seorang tua mengetahui kelahiran anaknya secara Hijriah, untuk mengetahui kapan anaknya usia tamyiz, kapan anaknya balik. Dan ibadah ada hubungannya dengan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Nggak ada hubungan ibadah dengan tahun Masehi, nggak. Semuanya adalah tahun Hijriah. Dan kalaupun tahun Masehi sudah dilakukan negara, kenapa kita harus merayakan tahun baru Masehi itu dengan cara yang tidak dibenarkan itu? Jadi mengikuti budaya orang kafir. Ini disebutkan dalam Al-Quran, satattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dabbin la dakhaltumuh. Disebutkan bahwasanya nanti ada kelompok dari kalian ini ada yang bakal mengikuti budayanya orang di luar Islam. Budaya, bukan urusan akidah saja. Kebiasaan shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Sedira itu setengah depa, atau sedepa demi sedepa. Sampai kalau mereka tuh masuk ke lubang biawak, ngikut masuk ke lubang biawak. Begitulah keadaan umat Islam yang lemah pendirian, kerjanya ngikut-ikut saja. Dan memang umat Islam ini banyak yang lemah pendirian. Coba kita itu heboh dengan merayakan tahun baru Masehi. Tanyakan dengan masyarakat yang ada di Cina sana, tanyakan masyarakat yang ada di Amerika dan di Eropa, mereka juga ngerti ada tahun Hijriah. Kalau alasannya untuk bersenang-senang, mereka juga tidak pernah punya keinginan untuk merayakan tahun baru Hijriah. Yuk. Mereka juga senang berlibur ya. Berlibur senang mereka, akan tapi pun mereka tidak pernah punya kepikiran dan tidak pernah punya keinginan untuk merayakan tahun baru Hijriah. Tapi umat Islam di negeri kita ini habis, mulai tahun baru Masehi, nanti tahun baru Cina, nanti tahun baru apalagi, nah habislah. Giliran tahun baru Hijriah, tidur. Muncul kemunafikan di sini. Hendaknya kita bangga dengan Islam. Itulah yang jadi masalah, jangan dianggap remeh.
yang berbangga dengan tahun baru Masehi lalu lupa dengan tahun baru Hijriah, munafik kan nanti. Kenapa tidak kita mengutamakan sesuatu yang sambung dengan Nabi SAW? Permasalahannya adalah tidak sesepele yang disampaikan tadi. Kalau masalah pernah dipakai, kita pakai. Kalau tidak pakai, beda hitungannya nanti. Termasuk pengajian kita keliling sementara pakai tahun baru Masehi. Kenapa? Karena kalau pakai tahun Hijriah nggak ketemu harinya nanti. Karena apa? Orang di sana masih tahun Masehi. Tapi kita harus buat perubahan pada suatu ketika nanti. Tapi yang dipermasalahkan adalah ngikuti itu cara dan gayanya orang-orang kafir itu mengadakan perayaan, niup trompet. Trompet apa itu? Ada maknanya peniupan trompet itu, bukan sekedar ikut-ikutan. Ada makna daripada niup trompet. Belum lagi kumpul lagi perempuan yang gak karu-karuan, masya Allah. Dan memang banyak di antara anak-anak kita tuh datang ke kota itu tidak ada tujuan, hanya karena tahun baru ngelihat ramainya kok kota. Biarpun ternyata di situ setan juga menarik sehingga ketemu laki-laki dengan perempuan, pacaran dan sebagainya sampai bab zina. Maka perlu kita hentikan dengan bermacam-macam cara. Menghentikan itu bermacam-macam cara. Ada menghentikan, jangan kau lakukan. Itu kapan? Jauh-jauh hari. Jangan kamu lakukan. Akan tapi ini adalah di saat banjir itu belum tiba. Di saat banjir belum tiba, kita masih bisa membuat bendungan. Tapi kalau sudah banjir datang, susah membuat bendungan. Akan tapi hendaknya sekarang kita arahkan, kita tidak merayakan tahun baru Masehi itu, daripada anak kumpul di situ kita rubah saja, ayo. Dan ini adalah tradisi para salafun saleh di dalam merubah masyarakat dengan budaya-budaya yang salah menjadi budaya Islami, itu mengislamkan budaya. Bagaimana mereka kita lupakan dengan tahun baru Masehi dengan cara kita mengadakan acara apa itu. Alhamdulillah ini sudah banyak para ulama-ulama yang ingin mengadakan acara di alun-alun, tapi untuk mengcounter agar anak-anak tidak mabuk, agar ada anak tidak niat trompet, agar anak-anak membaca sholawat. Dan alhamdulillah di Cirebon sudah beberapa kali, di Indramayu akan diadakan, di Brebes, di Tegal, masya Allah. Dan kemarin ada pertemuan para ulama-ulama yang harus menghentikan anak-anak kita supaya tidak larut dengan budaya mereka. Kita harus membuat maulidan, kita kenalkan kepada Nabi SAW, kita kenalkan kepada Islam, sehingga banyak di antara mereka itu yang ke kota itu hanya pengen lihat ramainya kota, dengar pengajian, akhirnya pulang tobat itu nanti. Tapi jangan dikatakan kita merayakan tahun baru Masehi, tidak, enggak ada. Kita tidak merayakan tahun baru Masehi, akan tapi di malam itu adalah malamnya orang kumpul. Dan begitulah juru dakwah Nabi SAW itu mengingat kesempatan keramaian-keramaian. Dan juga para yang saat itu menjadi tren kumpulnya orang itu apa? Termasuk Nabi Muhammad sampai ulama-ulama warisnya, termasuk guru mulia Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, itu mengambil kesempatan keramaian. Dulu tuh dalam dakwah beliau salah satu caranya itu adalah jadi tukang foto. Baik, ada dengan tukang foto nih. Zaman itu paling langka foto. Jadi satu desa itu yang foto satu, nanti yang lihat tetangganya pada lihat semua. Langka foto. Foto itu langka dulu. Beliau ternyata dalam satu kisah hikmah beliau, kecerdasan beliau dalam mengumpulkan orang. Kalau orang suruh ngaji, nggak mau ngaji. Akhirnya tukang foto ini selalu fotonya dibawa oleh orang berikutnya, muridnya. Beliau datang dulu, fotonya mana? Fotonya ntar dulu datang. Orang kumpul 10 orang, diajari assalamualaikum. Di tempat kamu lagi begitu, Allah. Dan bawa mic beliau, bawa mic sendiri, Allah. Alhamdulillah dengan ketulusan beliau, lihat. Beliau belum lama wafat, akan tapi keberkahan dirasakan oleh umat. Murid-murid beliau ada di mana-mana. Nah, beliau telah memanfaatkan momen kumpulnya orang untuk diarahkan kepada Allah. Makanya kita tanggal 31 Desember kita tidak merayakan tahun baru Masehi, akan tapi kita ingin memberikan pengarahan, kita arahkan, kita buat perkumpulan di situ tidak sebut tahun baru Masehi, akan tapi kita akan merayakan Maulid Nabi, baca salawat serta itu, selesai. Sehingga mereka datang akhirnya sudah ke Maulid Nabi. Sebab kalau di rumah saja dibilang keting kuper, kalau keluar ada tempat untuk ngaji. Baik, ini jadi permasalahannya jangan dianggap sesepele itu. Akan tapi permasalahannya adalah kita itu kagum dengan budayanya orang kafir, ngikuti cara hidupnya orang kafir, dan itu adalah kemunafikan, dan itu musibah besar di hati. Kadang-kadang tahun baru Hijriah saja pindah itu nggak ngerti. Oh, sudah tahun baru Hijriah ya. Oh iya. Tahun baru Masehi sebelum berapa bulan sudah tahu, masya Allah. Ini musibah pada kita.